Baik, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antonius Kompampayong. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi ada beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah, jadi dihapus dan ditetapkan pengaturan baru terkait perizinan usaha. Jadi hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Jadi poin-poin yang diubah, yang pertama itu tentang izin lingkungan yang di dalam pasal 40 Undang-Undang PPLH. Yang pertama itu izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Terus yang kedua yaitu hal izin lingkungan ini dicabut, maka usaha dan atau kegiatan tersebut dibatalkan. Terus ketiga, dalam hal usaha atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha atau kegiatan ini wajib memperbarui izin lingkungan. Lalu dalam pasal 40 dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapus yang pelibatan penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja. Penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. Sementara dalam Undang-Undang PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan. Terus dalam pasal 26 Undang-Undang PPLH ini, yang pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua, pelibatan pemasyarakatan ini harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Terus yang ketiga, yang masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 tersebut meliputi yang terkena dampak. Terus yang kedua, pemerhati lingkungan hidup. Terus yang ketiga, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Yang keempat, masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Lalu untuk Undang-Undang Cipta Kerja, yang pertama itu dokumen AMDAL ini sebagaimana dimaksud dalam pasal undang-undang pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Terus yang kedua, penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan tersebut. Terus yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Terus yang ketiga, tanggung jawab limbah B3 pada pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadinya tanpa pembuktian unsur kesalahan. Nah, dalam pasal 88 Undang PPLH menjelaskan setiap orang yang tindakannya atau usahanya atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan atau mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup harus bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tersebut tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya. Lalu dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 88, yaitu setiap orang yang tindakannya atau usaha kegiatannya itu menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3 seperti yang saya sebutkan sebelumnya, atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha atau kegiatannya. Terus hal yang keempat yaitu pembekuan atau pencabutan izin. Jadi pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan ini dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja
Omnibus Law. Jadi pasal 79 Undang-Undang PPLH yaitu mengenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 huruf C dan huruf D dilakukan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Jadi dalam pasal 79 ini dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi pandangan saya mengenai perubahan ini yaitu secara prinsip dan konsep pengaturan analisis dampak lingkungan ini tidak berubah. Jadi tapi disempurnakan dalam peraturan pelaksanaan sesuai tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi kemudahan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Jadi hal ini bersifat wajib untuk dokumen lingkungan hidup yang berisiko tinggi. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.